Ketika Tuli dan aku sedang mengerjakan kerajinan tangan kami, ketukan terdengar di pintu. Kami saling tatap dan dia pergi untuk memeriksanya. Ya, siapa itu? Ini aku, Lutz. Aku membawa beberapa bagian susuk untuk jepit rambut. Tuli membuka kunci pintu dan menariknya terbuka dengan derit, membiarkan Lutz masuk dengan hembusan udara dingin dan salju yang menempel di pakaiannya. Wah, sepertinya dingin. Apakah salju turun dengan lebat? Ada banyak salju yang menumpuk di jalan menuju sumur, tapi tidak seburuk itu, kata Lutz saat sisa salju jatuh darinya. Ini, susuknya. Ada 9 karena masing-masing kakakku membuat 3. Lutz meletakkan susuk di atas meja. Setelah selesai, Tuli berdiri dan membawa bagian bunga yang sudah jadi. Apa kau ingin melanjutkan dan menyelesaikannya? Dengan begitu, kita akan tahu berapa banyak susuk yang kita butuhkan, dan tampaknya Tuli telah membuat cukup banyak bunga ketika aku sakit dan terbaring di tempat tidur. Aku melihat bunga-bunga di atas meja dan menanyakan sesuatu kepada Lutz. Kami memiliki 12 bagian bunga yang sudah jadi. Kau membawa 9 tongkat. Berapa banyak lagi tongkat yang kita butuhkan? Hah? 3. Tepat sekali. Kerja bagus. Aku tahu kau sudah belajar. Ibu, Tuli, tolong selesaikan jepit rambut untukku. Aku akan mengajari Lutz, kataku setelah melihat batu tulis dan kalkulator di tas Lutz. Tuli berkedip beberapa kali, lalu memiringkan kepalanya. Aku dengar kamu mengurus masalah matematika di gerbang, tapi apakah kamu cukup tahu untuk mengajari seseorang? Aku sakit hati karena kamu pikir aku tidak cukup tahu matematika untuk mengajarkannya. Aku cemberut padanya yang terus tidak percaya padaku dan Lutz menyeringai. Tuli, main itu, dia sangat hebat dalam huruf dan matematika. Tentu, dia juga sangat lemah. Tapi tetap saja, dia tahu beberapa hal. Kau tahu, aku ingin kau berhenti setelah kata pertama itu. Aku memelototi Lutz, tetapi ibu dan Tuli hanya tertawa. Itu tidak menghasilkan apa-apa. Lutz mengeluarkan batu tulis dan penanya, jadi aku berlari ke kamar tidur untuk mengambil seikat kertas gagal, yang masih bisa digunakan dan telah kubentuk menjadi memo pad dan pena jelagaku dari kotak. Rencanaku adalah memakai les Lutz sebagai kedok untuk membuat buku. Dalam keadaan normal rasanya aku sedang malas dan menghindari pekerjaan dengan mencoba membuat buku, sementara ibu dan Tuli mengerjakan kerajinan tangan, tapi aku seharusnya tidak terlalu menonjol jika aku hanya menulis bersama Lutz sambil mengajarinya. Benar, saatnya membuat buku. Aku sedang menulis di memo setiap kali aku menemukan waktu, jadi sekarang sudah ada banyak dongeng ibu yang tertulis di sana, tapi itu masih jauh untuk bisa disebut buku. Aku memeluk buku memo, pena jelaga, batu tulis, dan pena batu tulis di dekatku dan dengan bersemangat kembali ke dapur dan seketika itu aku tiba-tiba mendengar ibu mengatakan sesuatu. Kamu tahu, Lutz, Carla, dan keluargamu menentangmu menjadi pedagang, bukan? Apakah kau baik-baik saja dengan itu? Aku tersentak pada topik serius yang tiba-tiba dan melambat, diam-diam berjalan dari dapur. Tuli membeku di tempat setelah mendengar pertanyaan ibu. Lutz sedang duduk di depannya, menatap ibu dengan ekspresi dingin. Aku duduk di sebelah Lutz dan ibu melihat di antara kami sebelum melanjutkan. Aku ingin tahu apakah kamu mengatakan kamu ingin menjadi pedagang karena main. Apakah kamu mengikuti hanya karena kamu anak yang baik dan ingin menjaganya? Tidak, aku meminta main untuk memperkenalkanku kepada Otto karena aku ingin menjadi pedagang. Aku yang menyeret main ke dalam masalah ini, Tante Eva. Lutz segera mengoreksi. Lutz ingin menjadi pedagang keliling, bicara dengan mantan pedagang, belajar tentang kewarganegaraan kota, dan memutuskan untuk menjadi pedagang biasa.
Sejujurnya aku tidak ada hubungannya dengan serangkaian keputusan itu. Ibu mengangguk lemah dan menatap Lutz dengan tenang. Baik, aku mengerti kau sendiri yang ingin menjadi pedagang. Tapi kamu akan mencoba untuk terus menjaga main bahkan setelah kamu menjadi magang, kan? Magang itu tidak mudah sehingga kau bisa bertahan seperti itu. Kau akan sangat terganggu olehnya sehingga pekerjaanmu akan terganggu. Aku tepat di sebelah Lutz dan karena itu mendengarnya terkesiap karena terkejut. Dia tidak mempertimbangkan itu. Kata-kata ibu juga menusuk hatiku. Dia tidak salah. Aku menggigit bibirku dan Lutz mengangkat kepalanya. Aku ingin menjadi pedagang bagaimanapun caranya. Itu terjadi sekarang berkat main. Itu sebabnya aku ingin membantunya sebanyak yang aku bisa. Tapi bukan berarti aku ingin menjadi pedagang demi dia. Jadi, jika main secara teoritis berhenti karena dia lemah, apakah kamu akan melanjutkan magangmu? Apakah kau akan tetap menjadi pedagang? Lutz mengepalkan tangannya erat-erat di atas meja, menatap mata ibu dan mengangguk perlahan. Iya, itu pasti. Ibu dan ayahku terus mengatakan kepadaku untuk menjadi pengrajin, tetapi aku telah bekerja untuk mencapai posisiku saat ini tanpa mereka dan sekarang aku tidak ingin berhenti. Bahkan jika main menyuruhku menyerah, aku akan tetap melakukannya. Lutz memiliki mimpinya tersendiri. Keputusannya untuk menjadi pedagang daripada pengrajin semakin kuat karena dia menghabiskan banyak waktu dengan Benno dan Mark. Bekerja denganku adalah cara terbaik baginya untuk menjadi pedagang, tetapi dia tidak menjadi seorang pedagang demi aku. Aku mengerti. Kalau begitu, aku pikir kau melakukan hal yang benar. Aku hanya pernah mendengar cerita dari sisi Carla dan bukan dari sisimu, jadi aku ingin menjelaskan semuanya di sini. Terima kasih sudah jujur padaku. Bagi Carla, sepertinya aku hanya menyeret Lutz ke sana-sini. Itu tidak sepenuhnya salah, karena kesehatanku membuatnya menderita. Mungkin itulah sebabnya dia hanya mendengarkan setengah dari apa yang dikatakan Lutz, dan mengapa dia berpikir jika dia cukup keras, Lutz mungkin akan berubah pikiran. Belum lama ini dia memintaku untuk menghentikannya, tapi aku menolaknya. Tante, Eva, aku juga memiliki sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Dan apa itu? Ibu sedikit memiringkan kepalanya. Matanya yang tenang menjelaskan bahwa dia akan menjawab dengan jujur. Lega, Lutz menarik nafas dan melanjutkan. Tante, Eva, kenapa kau tidak menentang main menjadi pedagang? Jika pedagang benar-benar dibenci oleh semua orang seperti yang ayah dan ibuku katakan, kenapa kamu tidak keberatan? Aku tahu bahwa pengrajin tidak menyukai pedagang karena mereka mengambil biaya penanganan dan selalu pelit dalam hal keuntungan, tapi tetap saja. Mengatakan pedagang pada umumnya dibenci oleh orang-orang terlalu berlebihan. Seolah-olah telah mendengar pikiranku, ibu menatapku dan mengangkat alis. Masing-masing orang memiliki pendapat yang berbeda tentang pedagang, jadi aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang itu. Tapi, ya, kurasa aku tidak menentangnya karena main sudah lama sakit dan lemah. Lutz berkedip bingung, yang membuat ibu tertawa. Sejujurnya, aku sama sekali tidak pernah berpikir bahwa main akan pernah bisa bekerja. Aku bahkan tidak pernah mempertimbangkan bahwa seseorang akan bergantung pada main. Jadi, jika dia menemukan sesuatu yang dia kuasai, sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, sesuatu di mana dia rela untuk mengerahkan segalanya, aku tidak bisa berpikir untuk menentangnya. Kata-kata ibu membuat hatiku teriris. Aku merasakan cinta keibuannya untukku begitu banyak sehingga mataku berkaca-kaca. Baiklah, mungkin jika aku mengerahkan segalanya untuk ini, mereka akan menerimaku juga, gumam Lutz dengan nada pahit yang tidak seperti biasanya sehingga aku meremas tangannya. Aku harap mereka menerimanya.
Ya, itu artinya sudah waktunya belajar. Lutz tersenyum dan ruangan itu langsung hidup. Suasana serius menghilang dan Tuli akhirnya bernafas lega. Dia telah menahan napas. Ibu mengambil kotak jahitnya dan mengerjakan menjahit bagian bunga dari jepit rambut ke bagian pin. Aku melihatnya dari sudut mataku dan mengetuk batu tulisku dengan jari. Pertama, kita akan berlatih alfabet. Coba tulis semuanya sehingga kita dapat memastikan apakah kau sudah menghafalnya. Benar. Setelah memberi Lutz tugas, aku mulai bekerja menuliskan dongeng ibu ke buku catatan. Pensil jelaga menghasilkan garis hitam pekat, yang bisa jadi masalah dalam beberapa hal, tetapi tidak seperti tinta. Pensil ini tidak membutuhkan biaya untuk bisa digunakan. Aku melirik batu tulis Lutz dari waktu ke waktu saat menulis dongeng. Aku bisa melihatnya menulis huruf demi huruf tanpa berhenti sama sekali. Pelajarannya berjalan dengan sangat baik sampai-sampai hampir tidak bisa dipercaya. Dia tahu bahwa magang lain akan lebih diuntungkan darinya karena kesempatannya yang terbatas untuk belajar dan dengan demikian dia menyerap sebanyak mungkin pengetahuan yang dia bisa. Belum lagi dalam skenario terburuk, dia bahkan bersiap untuk meninggalkan rumah jika keluarganya tetap menentangnya menjadi pedagang. Aku tahu persis itulah mengapa dia terburu-buru untuk belajar sebanyak mungkin sebelum terlambat. Sepertinya kamu sudah tahu alfabetnya. Huruf-huruf itu juga rapi. Bagus sekali, Lutz. Itu hanya karena kau menuliskan contohmu dengan sangat baik. Sulit untuk menulis huruf yang rapi tanpa menarik garis berulang kali untuk menanamkan gerakan ke dalam memori otot. Dia tidak memiliki kenangan kehidupan masa lalu seperti diriku yang bisa membantunya. Aku benar-benar harus mengapresiasi jerih payah yang dia lakukan untuk ini. Mari kita mulai mengerjakan ejaan sekarang setelah alfabetmu selesai. Kita bisa berlatih dengan cara menulis pesanan suplai, karena kau mungkin akan menulis banyak tentangnya. Aku menulis pesanan suplai untuk kayu di batu tulisku. Tidak butuh waktu lama karena aku telah menulis begitu banyak pesanan suplai saat membuat kertas. Saat aku menulis, aku mengajari Lutz nama-nama workshop dan mandor yang sering bekerja dengan Beno. Ini nama mandor pekarangan kayu. Di sanalah kami menempatkan nama orang yang memesan bahan. Dalam kasus kami, Beno membeli bahan dan mengirimkannya pada kita, jadi kita mencantumkan namanya. Ini adalah nama tukang kayu itu, dan Lutz melihat batu tulisku dan menyalin apa yang tertulis dengan sangat serius. Cobalah berlatih dengan ini sehingga ketika musim semi tiba, kau dapat memesan apa yang kita butuhkan dalam pembuatan kertas. Hah, baiklah. Aku akan mencobanya. Lebih mudah baginya untuk bekerja keras jika dia memiliki tujuan dalam pikiran. Jadi begitu aku memberinya satu tujuan, dia segera mulai memeriksa batu tulisnya untuk memastikan dia tidak membuat kesalahan, lalu mulai berlatih menulis. Aku sesaat memperhatikannya, lalu membuka memo padku lagi dan melanjutkan menulis. Pada tingkat ini, akan lama sebelum aku selesai menulis semua dongeng. Ayo selanjutnya latihan matematika, kataku kepada Lutz setelah menyelesaikan dongeng dan melakukan peregangan. Lutz mendongak dari papan tulisnya, yang saat ini tertutup dari ujung ke ujung dengan kata-kata yang dia latih, dan mengangguk sebelum membersihkannya dan mengeluarkan kalkulator. Aku menulis soal matematika di papan tulisnya. Hari ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan 3 digit. Setelah menulis 8 soal secara total, aku melangkah mundur dan melihatnya mengutak-atik kalkulator. Tidak seperti sebelumnya. Jari-jarinya meluncur di atasnya tanpa ragu-ragu. Kamu lebih cepat dalam memakai kalkulator sekarang. Aku hafal cara mengerjakan matematika 1 digit karena kamu menyuruhku belajar cara menggunakan benda ini,
dan hanya itu yang harus kamu ketahui untuk bekerja dengan cepat. Kupikir kamu belajar lebih cepat daripada aku, dengan soal sederhana seperti yang kuberikan pada Lutz. Tanpa sadar aku melakukan matematika mental meskipun aku berusaha sebaik mungkin dan dengan demikian jari-jariku tidak bergerak seperti seharusnya. Artinya, seperti biasa, aku lebih cepat mengerjakan matematika tertulis daripada menggunakan kalkulator. Tapi ya, aku sering meminjamkan kalkulator ke Lutz, jadi mustahil aku bisa lebih cepat darinya. Aku membuat alasan pada diriku sendiri. Memang benar dengan sedikitnya kesempatan untuk menggunakan kalkulator, aku kesulitan untuk menjadi lebih baik dalam hal itu. Tetapi pada saat yang sama, jika kau bertanya kepadaku apakah aku benar-benar akan bersusah payah berlatih saat kalkulator berada di tanganku sepanjang waktu, ya, itu akan menjadi pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Sepertinya kamu memiliki penambahan dan pengurangan. Metodenya tidak berubah bahkan dengan lebih banyak angka. Namun, mudah untuk mencampur-adukkan banyak angka, kata Lutz sambil menggaruk pipinya. Dia telah meningkatkan jumlah yang mengesankan mengingat dia mulai menggunakan kalkulator baru sebulan yang lalu. Aku tidak tahu bagaimana mengalihkan atau membagi dengan benda ini, jadi kita agak terjebak di sini untuk saat ini. Karena kami berdua tidak sepenuhnya menguasai cara memakai kalkulator, aku memutuskan untuk mengajarinya teori di balik perkalian dan pembagian, serta tabel perkalian. Aku tidak terlalu bagus dalam hal itu dan hanya memperkenalkannya dalam struktur 1 kali 1 sama dengan 1, tanpa menghafal sesuatu dengan mewah untuk mereka seperti yang aku tahu dalam bahasa Jepang. Itu membuatnya lebih sulit untuk dihafal, tetapi selama dia bisa memberi jawaban segera setelah aku mengurutkan 2 angka, semuanya akan baik-baik saja. Lutz sekarang dapat membaca angka besar dan membuat perubahan dari satuan uang yang lebih besar tanpa kesalahan. Dengan kecepatan belajarnya, ia memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk melewati masa magang dengan kerja keras. Tapi apa yang aku sendiri harus lakukan? Lutz memiliki pekerjaannya sendiri dan aku pasti akan menjadi beban baginya. Aku lemah, cepat lelah, dan pada dasarnya tidak berguna. Aku akan menahannya tidak peduli apapun, mungkin aku dapat berkontribusi dengan memikirkan ide produk, tetapi karena aku memiliki keterbatasan tentang budaya dunia ini, aku membutuhkan Lutz untuk membimbingku. Ngomong-ngomong, Beno khawatir apakah aku bisa bekerja atau tidak. Aku ingat Beno pernah bertanya padaku apakah aku benar-benar bisa bekerja dengan tubuh yang sakit-sakitan sepertiku. Musim dingin memberi seseorang banyak waktu untuk berpikir, jadi aku ingin benar-benar menyelesaikan permasalahan ini selagi aku punya kesempatan. Bisakah aku bekerja sebagai pedagang tanpa membebani Lutz dan karyawan lain yang bekerja di sana?